warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-laila dakhala al-jannah. Shadaqal 'azim. Wa sadaqa Rasul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya banggakan, saya muliakan Ketua Masjid Raya Sungai Tarap, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, imam, para ulama, asatid, Pak Camat, para anggota Masibes Rangkap dan Kamil Imam Kaum Bakar Kamil Sungai Tarap ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini masjid yang ke 37 masjid. Alhamdulillah sampai sini Pak. Sampai di Masjid Raya Sungai Tarap. Ini kira-kira kalau berangkat semua kira-kira berapa saf? Ya, 2 saf. Kalau berangkat semua pasar kosong, rumah kosong, kafe kosong, semua berangkat salat berjamaah, salat subuh, kira-kira berapa saf? Harapan saya sebenarnya penuh, karena saya punya misi. Sama kayak kemarin waktu di Padang Ganting itu, beliau-beliau, bapak-bapak ibu yang ada di masjid punya misi. Misinya mengumpulkan sedekah. Kalau sedekah subuh kan bagus Pak. Anggota bawa plastik. Plastik. Kamu Pak ya, kalau di kan ada apa? Plastik atau apa namanya sini? Boleh kok kita minta sedekah ya? Boleh Pak, minta sedekah? Ada misi mengumpulkan sedekah untuk Polres. Karena misi kita adalah mau membesarkan bangunan tahanan. Membesarkan bangunan tahanan, mau direnovasi. Beneran nih. Misinya membesarkan bangunan tahanan Polres Tanah Datar. Karena sekarang tahanannya sudah penuh Pak. Bu, tahanannya sudah penuh. Kalau tidur seperti ikan pepes, gini, bersaf-saf gitu. Sudah mulai peluk-pelukan karena penuh tahanannya. Makanya kasihan, makanya akhirnya saya punya pikir itu gimana caranya saya sungguh keliling itu nanti mau mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membesarkan tahanan. Boleh Bu? Boleh. Kemarin di masjid sebelah bilang, tidak boleh Pak, rasain. Boleh tidak Pak? Hah? Boleh. Dan saya punya cita-cita semua orang di Tanah Datar ini masuk ke Polres, bisa di Polres itu. Gimana Pak? Kalau perlu semua orang di Tanah Datar itu ditangkap semua sama polisi gitu kan, masukkan ke sel Polres Tanah Datar. Dan sesuai dengan tugas pokok Polri, memberantas kejahatan kan gitu Pak.
bingung, belum sadar atau gimana nih Pak? Bapak Ibu yang mulia, ini kami datang ke sini tuh mau ngajak mikir sama Bapak sama Ibu, mau curhat. Ini gimana nih Pak? Polres Tanah Datar ini, Kabupaten Tanah Datar, semakin lama semakin banyak penjahatnya. Itu maksud kami, bukan minta sumbangan gitu Bapak Ibu. Mana Ibu? Setiap hari rata-rata setiap hari, setiap 2 hari sekali kami menangkap satu pengguna narkoba, beredar narkoba. Dan sekarang sudah ada di angka yang ada di dalam ada 19. Yang lulus jadi alumni penghuni tahanan Tanah Datar sudah banyak. Kemarin yang paling bagus, rankingnya nomor 1, dia membawa barang bukti sebanyak 12 kilo. 12 kilo Pak, bukan 12 kilo daging korban, 12 kilo narkoba. Gimana nih Pak? Kalau hanya menangkap saja kami bisa. Makanya kami punya cita-cita membesarkan sel, membesarkan tahanan, ruang tahanan. Dan kemarin Ibu sudah bilang, tidak boleh Pak, suruh siapa main narkoba katanya. Pak, Bu, kasihan ya, tidak boleh dikasihani orang-orang begitu. Nah itu kan anak-anak Ibu, biarin. Suruh siapa kan? Maka sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau mau berhasil, polisi kalau mau berhasil harus dibantu sama masyarakat. Berhasilnya bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan cita-cita kami adalah bagaimana sel ruang tahanan itu kosong. Betul tidak? Itu maksudnya. Jangan malah dibesarkan. Betul Pak? Betul Bu? Jadi nggak jadi aja. Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya? Kan begitu Pak ya? Yang sekarang akan kita bicarakan ini bukan sekedar ceramah. Sekedar ceramah sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 9. Ibu nggak ke pasar nih. Jadi cita-cita kita bagaimana caranya? Pilih mana? Semua orang Tanah Datar di sel, di penjara, di Polres, atau tidak ada yang di penjara di Polres alias penjaranya kosong? Pilih mana? Hah? Bu, pilih mana? Kalau bisa kosongan gitu ya? Ada tuh Pak anak-anak yang penjara Pak. Anak-anak angkatan 65. Anak-anak angkatan 65. Rambutnya sudah mulai putih. Mencabuli anak di bawah usia, di bawah 15 tahun. Maka sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu, kenapa sih ini penyebabnya? Kenapa sih ada makin hari makin bertambah ini orang tidak baik, orang jahat, kan begitu ya? Hari ini seperti seolah-olah masyarakat kita, terutama masyarakat Tanah Datar itu seperti kembali pada zaman jahiliyah. Kembali pada zaman jahiliyah. Apa penyebabnya nanti akan kita kupas. Mana kok? Pak, Bapak ini sari-sari awal atau apa? Ditanya nggak jawab. Pak, zaman jahiliyah zaman apa Pak? Zaman kebodohan. Bukan, zaman jahil itu bukan zaman kebodohan. Zaman jahil itu bukan bodoh. Jahil itu tahu tapi sengaja. Tahu tapi sengaja. Ini ada tembok putih, habis dicek sama Pak Ketua Joro. Karena jahil, Bapak pilot dicoret-coret. Kalau ditanya nih anak nih, Dek, kamu tahu nggak ada tembok putih habis dicat? Tahu Pak? Kira-kira menurut pendapat kamu yang kamu sekolah, kuliah, SMA, SMP, kalau tembok putih bersih dicoret-coret boleh nggak? Dia bilang tak boleh. Tapi karena jahil dia coret-coret tembok putih. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja memuliakan, betul? Tapi karena jahil ini anaknya digini. Akhirnya lama-lama kesel dia. Setelah itu apa? Dibalas sama dia. Jadi berkelahi. Kalau ditanya, kamu tahu nggak? Kamu udah boleh ini. Toel-toel kepala itu. Dia bilang, tahu Pak, tapi karena dia jahil, maka dia kerjakan. Dia jahil-jahil. Atau kalau nggak digini, kan nggak mau dikatakan anak kecil Pak, digini-gini. Jadi Bapak Ibu yang mulia, jahil itu tahu tapi sengaja. Dulu, zaman jahiliyah, mereka tahu ada Tuhan satu di atas langit. Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Ibrahim yang bikin Ka'bah. Mereka tahu namanya Allah.
atas langit. Tapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, keliling di Ka'bah yang besar 7 kali Pak. Setelah itu mereka 7 kali mengelilingi berhala-berhala mereka. Mereka tahu ada Tuhan satu di atas langit namanya Allah, tapi mereka menyembah berhala-berhala di sekitar mereka. Mereka tahu tidak boleh membunuh anak-anak, tapi mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Mereka tahu tidak boleh minum khamar, tidak boleh minum air keras. Air keras kok diminum Pak? Kalau air keran boleh. Ini air keras diminum Pak. Mereka tahu itu, tapi mereka sengaja minum. Jadi jahil itu adalah tahu tapi. Sekarang kita cek penghuni sel Polres Sarang Data. Kira-kira kalau ditanya Pak, Bapak tahu tidak kalau narkoba itu tidak boleh dipakai? Mereka bilang tahu. Pak boleh tidak Pak? Bapak itu mencabuli anak di bawah, anak sendiri aja tidak boleh, anak tetangganya boleh. Kan begitu? Mereka tahu tidak? Tahu. Mereka tahu nggak Pak? Kalau tidak boleh namanya berkelahi sama tetangga, menganiaya, mencuri ternak, boleh? Boleh tidak? Tidak. Tapi mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan jahil. Kondisinya sekarang seperti itu Pak. Tahu tapi sengaja. Kenapa orang-orang dalam keadaan jahil? Sebenarnya gampang masalah. Gampang masalah. Jahil melakukan sebuah kejahatan, melakukan pelanggaran tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya masalahnya cuma satu. Karena dia tidak takut kepada Allah. Karena dia tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, sepertinya dia juga tidak mau datang ke masjid. Kenapa tidak datang ke masjid? Karena dia tidak takut kepada Allah. Dan seperti seolah-olah karena banyaknya orang tidak mau datang ke masjid, seperti seolah-olah setelah 37 keliling di masjid itu, seperti seolah-olah di pintu situ tertulis masjid ini hanya untuk umur 40 tahun ke atas. Nah, sekarang kita cek yang 40 tahun ke bawah. Malah bahkan Pak terlalu banyak Pak 40 tahun ke atas Pak. 50 tahun ke atas gitu. Sekarang kita cek apakah ada yang di bawah 40 tahun? Hampir tidak. Satu aja nih. Betul. Betul lah. Anggota saya juga begitu. Bapak Ibu aja. Betul enggak Pak? Betul enggak Bu? Di mana sekarang mereka? Karena dia tidak datang ke masjid, maka akhirnya hatinya rusak. Karena kalau hatinya rusak, maka dia berani melakukan perintah Allah. Jangankan perintah Allah, perintah manusia pun, perintah orang Pemda, perintah polisi pun, perintah tentara di Amerika. Betul? Dalam pakai pikiran kita sendiri. Jadi ketemu. Kalau dia hatinya baik, hubungannya baik sama Allah, keyakinannya betul, dia pasti akan masuk ke dalam masjid dan dia akan sholat. Dalam satu mafhum dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah tidak sholat, pasti dia akan berbuat fahsya dan munkar. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau mau membangun sebuah nagari, sebuah kecamatan, sebuah kabupaten yang baik, diawali dari mana? Diawali dari mana Pak? Nah, membangun sebuah negara yang terdiri dari provinsi yang baik, negara yang baik terdiri dari provinsi yang baik, provinsi yang baik terdiri dari kabupaten yang baik, kabupaten yang baik terdiri dari negara yang baik, negara yang baik terdiri dari jorong yang baik, jorong yang baik terdiri dari keluarga yang baik, keluarga yang baik terdiri dari individu yang baik, individu yang baik terdiri dari pribadi, dari hati yang baik, iman yang baik, iman sempurna kepada Allah. Sehingga akhirnya iman yang sempurna kepada Allah, setiap pribadi akan membentuk keluarga yang baik membentuk jorong yang baik membentuk nagari yang baik, kecamatan yang baik membentuk kabupaten yang baik membentuk provinsi yang baik membentuk negara yang baik. Jadi Pak, kalau mau membuat negeri yang madani, baldatun thayyibatun warabbuh ghafur, dimulai dari mana? Masjid. Betul Pak? Betul Bu? Simpel kalau pakai Quran sama hadis seperti itu. Gak usah pakai simposium, seminar, FGD, diskusi panel, umat Pak. Pakai Quran sama hadis saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita akhirnya kembali kepada sebuah
tajuk yaitu kembali ke surga kami. Betul Pak? Betul Pak ya? Kalau salah mau dikoreksi Pak. Betul. Nah sekarang pada kemana ini? Sekarang pada kemana ini? Harusnya berapa kira-kira Pak kalau dihitung secara sensus nih, kira-kira laki-laki baliknya yang masuk sini ketika azan berkumandang kira-kira berapa Pak? Berapa Pak? Satu ini berapa Ustaz? Satu ini berapa? Hah? 50? Ya 55. 55 Pak ya? Balik-balik. Tidak dihitung Pak ya? Nggak usah dihitung. Atau biarkan aja mereka nggak usah pergi ke masjid. Iya Pak ya? Jadi rumusnya sekarang untuk memperbaiki hati, yang nanti hati itu akan membuat sebuah individu dan bangunan negara yang baik. Apa kuncinya harus kembali kepada masjid. Bapak Ibu yang mulia, saya punya motor namanya motor Vario. Kalau rusak saya bawa kemana? Bu, motor Vario tahu kan? Yang kayak gimana itu di bawah truk itu. Itu namanya motor Vario. Itu motor Vario kalau rusak dibawa kemana Bu? Iya bengkel lah, saya tahu bengkelnya bengkel apa kan begitu, bengkel mesin jahit kan nggak mungkin. Bengkelnya bengkel motornya pun motor Honda, nggak mungkin motor Yamaha. Hondanya pun harus ketemu sama mekanik yang dia ahli dalam bidang mesin metik, betul. Jadi Honda Vario saja kalau diperbaiki harus pas tepat sasaran, pakai bengkel motornya motor Honda, Hondanya pun Honda yang metik, betul Pak. Nah bagaimana sekarang supaya orang itu bisa menjadi baik, dibawa kemana? Ke masjid. Kalau mau baik dibawa ke puncak Patu, jadinya apa? Dibawa ke Danau Singkarak, dibawa ke Desa Terindah itu, jadi apa Pak? Stresnya cuma sebentar hilang, setelah itu stres lagi. Tapi kalau dibawa ke masjid, dibalik kembali kepada surga kami, yang Pak ya, maka dia akan jadi beres. Karena apa? Yang memperbaiki langsung itu bukan kita, bukan Ustaz, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat bagaimana dulu Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki satu orang yang sangat, mohon maaf, disebut brengsek, disebut dengan brengsek, memudar, menjahat, kelas kakak. Siapa? Satu orang yang disebut dengan Umar bin Khattab. Orang terburuk di muka bumi bukan orang yang hanya sekedar melakukan dosa, tapi orang terburuk di muka bumi adalah orang yang dia ingin membunuh Nabi dan terbunuh dengan tangannya. Ingin membunuh Nabi dan terbunuh dengan tangannya Nabi. Tapi coba lihat sekarang, dengan kerja kembali ke surau, mengembalikan setiap orang kembali ke masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana sekarang Umar? Di mana Pak sekarang Umar Pak? Bu, di mana sekarang Sayyidina Umar? Gak usah dilihat Umar di surga, udah nggak ngerti, ibu belum pernah lihat di surga kan? Coba lihat fakta sejarahnya sekarang, di mana makamnya Umar? Sayyidina Umar dimakamkan di samping baginda Rasulullah SAW. Itu yang sekarang yang harusnya kita kerjakan. Jadi misi kita adalah, saya kasih misi, saya kasih PR sama Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Masjid Raya ini, Masjid Raya Sungai Tarap ini, kalau azan berkumandang, seluruh laki-laki baliknya 100% masuk ke dalam masjid. Siapa? Ya nggak sih? Saya tanya ibu, siap Bu? Kalau diri sendiri bisa, tapi kalau orang susah. Pak, dulu kalau Bapak tahu namanya Rasulullah SAW mengatakan Pak, kalau diri sendiri yang Pak, tapi kalau orang lain susah Pak. Kira-kira sekarang kita nyembah apa Pak? Ya, begini Bapak Ibu ya, ini bukan sekedar tugasnya Pak Jor, bukan sekedar tugasnya ulama Ustadz di masjid ini, ketua DKM. Saya kasih gambaran Pak. Tiba-tiba di satu mobil datang, kemudian datang masuk, kita sedang ngaji begini, sedang ceramah begini, duduk di tengah. Pak, saya mau minta izin. Saya tidak akan merusak masjid Pak. Saya tidak akan memecahkan kaca. Saya tidak akan menurunkan genteng. Saya tidak akan mencoba menyubek-nyubek karpet, mencoba-coba keramik. Saya izin mau motong tiang masjid.
Saya izin mau memotong tiang masjid. Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Roboh. Emang ibu yang punya masjid ini? Bapak punya masjid ini? Kenapa Bapak larang kami? Bapak yang baru. Maka jawaban kita, betul Pak, kami tidak punya masjid ini, tetapi ini adalah tempat ibadah kami. Kami bertanggung jawab untuk berdirinya masjid ini. Kalau Bapak potong tiangnya, maka masjidnya akan roboh. Betul Pak? Dijaga masjidnya Pak ya? Dijaga. Bapak yang mulia, Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, maka dia merobohkan tiang. Sekarang berapa orang yang merobohkan tiang agama Pak? Dan Bapak mengatakan juga tanggung jawab saya Pak. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak sholat, begitu? Begitu Pak? Bapak ngaji di mana itu? Dapat ilmu kayak gitu? Hah? Jadi satu orang saja tidak sholat, maka seharusnya Bapak dan Ibu tidak bisa tidur. Karena agama roboh. Agama di Kecamatan Sungai Tarap, Masjid Raya ini akan roboh. Bapak Ibu diam saja. Nah, roboh, dimarahin sama Kapolres. Bagaimana Pak? Tanggung jawab Bapak sebagai seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah sehingga tetangga kanan dari Bapak lihat tidak sholat dan Bapak Ibu diam saja. Tak boleh, Bapak Ibu harus punya tanggung jawab. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam masjid? Pak, susah Pak. Saya tanya sekarang, susah itu bisa mana? Yang menjadi masalah ketika Bapak dan Ibu mengatakan, Pak, saya nggak mau. Betul Pak? Dulu kalau Nabi bilang nggak mau, ya kira-kira kita nyembah apa sekarang? Nyembah batu. Betul Pak ya? Betul Bu? Tapi karena dengan dalam hati Nabi SAW mengatakan umat-umat jangan sampai satu orang masuk dalam neraka. Bapak dan Ibu tahu juga kalau satu orang meninggalkan sholat dengan sengaja, satu sholat saja, maka dalam satu hadis dikatakan maka dia akan duduk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun akhirat, padahal satu hari akhiratnya adalah 1000 tahun duduk. Iya. Jadi ada seorang ulama mengatakan kalau satu sholat ditinggalkan dengan sengaja, maka dia akan duduk dalam neraka selama 280 juta tahun. Ikhlas Pak. Ikhlas Bu. Bagaimana kalau itu anak-anak kita? Maka mau tidak mau ini menuntut tanggung jawab dari kita semuanya. Betul Pak? Betul? Betul Bu? Harus kembali ke masjid mereka. Caranya bagaimana? Setelah itu kan pertanyaannya begitu. Caranya bagaimana? Bapak harus jemput, Ibu harus jemput. Ingatkan mereka setiap kali, Bapak Ibu ya, kalau ada orang buta dan tuli di tengah rel kereta api, apa yang kita kerjakan? Ya ditolong. Caranya dijemput, kalau udah penting. Jangan dipanggil-panggil pakai toa. Diumumkan, awas ada rel kereta api, kamu duduk di sana, nanti tabrak kereta. Tidak bisa, apalagi gini-gini di WhatsApp, lewat WhatsApp pun. Jangan berdiri di tengah rel kereta api Pak. Ya tidak bisa namanya orang buta sama tuli. Betul Bu ya? Cara terbaik untuk menyelamatkan orang buta dan tuli adalah datang ke sana, dipegang tangannya, dipijit-pijit lembut, dilus-lus kayak sini. Dilus-lus begini, kemudian diangkat pelan-pelan, kemudian dipindahkan. Itu cara terbaik. Kalau ada orang buta sama tuli, Bapak pakai toa, pakai mic, Pak, awas Pak, ada kereta api mau lewat. Bapak dan Ibu dikatakan stres, gila. Bapak Ibu tahu orang buta sama tuli duduk, masa diteriakin dari jauh? Tidak bisa. Dan Bapak Ibu ya, kenapa orang sepertinya sekarang ini tidak melihat masjid, padahal masjid sebesar ini tidak mendengar azan, padahal azannya juga kencang. Speakernya berapa Pak di sini? 4. Corongnya ada 4, tapi kenapa seperti seolah-olah tidak mendengar? Karena yang sebenarnya tidak melihat bukan mata tetapi sebenarnya yang bukan mendengar bukan telinga tetapi itu masalahnya. Bapak teriak-teriak di forum-forum desa, teriak-teriak di forum-forum, mari kita ke masjid, tidak akan berangkat kecuali dengan cara dijemput. Dan itu adalah cara baginda Rasulullah SAW. Makanya sekarang Bapak Ibu
Dan cara terbaik adalah pakai caranya Nabi. Ambil kalau bahasa orang kuliah Pak, copy paste. Kalau bahasa komputer begitu Pak, ambil copy paste. Jadi pakai caranya Nabi, jangan pakai cara kita. Pakai cara kita ini belum pernah terbukti Pak, tapi kalau caranya Nabi sudah pernah. Jadi jemput. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya 100% kalau ibu sunnah, kalau bapak-bapak ini 100% laki-laki balik, kalau azan berkumandang masuk dalam masjid. Jangan biarkan laki-laki menjadi laki-laki solehah. Pak, jangan biarkan laki-laki menjadi laki-laki solehah. Nanti dia pakai mukena salah di rumah. Maka Bapak Ibu ya, kuncinya yang pertama adalah kerja. Zaman jahiliyah sebelum Nabi diperintahkan untuk berdakwah, di zaman jahiliyah, di tengah-tengah zaman jahiliyah ada satu orang Nabi namanya Muhammad. Betul Pak? Betul Bu? Umur 0 sampai umur 40 tahun ada namanya Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar mulia, bukan hanya sekedar ketua MUI, bukan hanya sekedar ajengan, bukan hanya sekedar namanya Gus, tapi Nabi ada di zaman jahiliyah, tapi Nabi belum bergerak, maka umat tidak berubah. Nabi hanya bisa nangis di atas gua namanya Gua Hiro. Bapak Ibu kalau sudah pernah umroh, sudah pernah haji, di sana lihat Gua Hiro. Gua Hiro itu dulu adalah tempat Nabi nangis melihat kota Mekah yang keadaannya jahiliyah. Nabi hanya bisa mengelus dada, doa sama Allah, ya Allah ini bagaimana ummati, begitu. Ada Nabi di sana, tapi umat tidak berubah, tetap jahil. Begitu Nabi dapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan terus akhirnya ada satu yang mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hei orang-orang berselimut, berdiri kamu, bangun kamu, buang selimut kamu, wa rabbaka fakabbir. Datang kepada orang-orang, sampaikan asyhadu an la ilaha illallah ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Sebelum dakwah Pak, sebelum door to door Nabi dibilang sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin. Setelah dakwah apa yang dikatakan? Majnun, gila, pendusta agama, pemecah belah umat, pengkhianat harta dan dosa. Tapi Bapak Ibu ya, sebelum dakwah umat tidak berubah, setelah Nabi mulai door to door dakwah, umat mulai berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Kuncinya apa berarti Pak? Kerjakan. Hari ini Pak, meskipun satu masjid semuanya hafiz Quran, tapi kalau Bapak Ibu tidak door to door mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi, umat tidak akan berubah. Yang di pasar, yang di rumah. Sama kayak kemarin Pak, waktu 1 tahun Garudo, saya datang di Masjid Al-Ikhlas. Ceramahnya bagus, menggugah hati, iman kita jadi naik. Tapi pertanyaannya, yang naik imannya siapa? Bu, yang ada di dalam masjid. Bagaimana dengan penjahat-penjahat yang ada di luar masjid yang tidak pernah sholat? Imannya naik? Imannya berubah? Tidak. Betul Pak? Nah sekarang kita mau berubah sendiri atau berubah untuk orang lain? Kita berubah sendiri atau orang lain ditinggalkan saja? Pak, mau berubah sendiri untuk kita atau untuk orang lain juga? Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW Pak, kita umatnya umat Nabi SAW. Nabi bilang mau menjelang akhir hayat, bilang apa? Apa yang beliau pikirkan menjelang akhir hayat? Umati supaya tidak masuk ke dalam neraka. Hari ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan setiap hari? Bukan umati, iti. Betul nggak Pak? Nah, jujur dong. Betul nggak? Beda tidak sama Nabi? Beda tidak? Ibu kampanye nih, masa-masa pemilu gitu kan, pakai baju warnanya merah muda. Ada satu orang pakai baju merah muda. Apa namanya? Biru muda. Rombongan biru muda. Ada satu orang pakai baju merah. Kira-kira apa itu Pak? Yang terjadi kira-kira satu orang itu gimana? Atau kalau enggak, nih, Bapak punya klub bola namanya Semen Padang. Saya orang Jakarta, punya klub bola namanya Persija. Ya Pak ya? Bertanding di stadion mana nih? Agus Salim. Agus Salim. Nah, Agus Salim.
Saya pasti teriaknya hidup Persija, pakai baju warnanya oranye. Ibu teriaknya, bapak teriaknya hidup Kerbau Sirah. Kerbau Sirah. Kerbau Sirah. Merah kan gitu. Kerbau Sirah. Hidup Semen Padang kan begitu, pakai baju merah. Kira-kira Pak, kalau saya nih pakai baju warna oranye, tulisannya Persija Jakarta, tapi teriak saya hidup Semen Padang, apa yang terjadi? Hah? Insya Allah saya pulang nggak selamat, Bu. Betul Pak? Diinjek-injek saya sama orang Jackmania, pengkhianat itu. Sambil diteriaki pengkhianat. Atau kalau tidak, saya pakai baju saya bajunya Semen Padang, teriaknya hidup Persija. Pasti akan dikatakan pengkhianat, diinjak tidak selamat saya pulang. Betul Pak? Itu perkara baju sama ucapan nggak sama. Bagaimana kalau nanti kita ketemu sama Nabi, pikiran kita, keinginan kita, risau kita, doa kita nggak sama Nabi. Ketemu di Telaga Kausar, kira-kira Nabi mau memberikan air minum kepada kita tidak? Betul Pak? Betul Pak? Makanya Bapak Ibu yang mulia, hari ini saya mengajak kepada kaum muslimin di masjid yang punya masjid Sungai Tarap ini, bagaimana caranya 100% laki-laki baik masuk dalam masjid. Dijemput Pak. Yang pertama, yang penting Bapak Ibu kerjakan saja. Ada Nabi belum dakwah saja umat tidak berubah. Tapi Nabi mulai mengerjakan itu namanya door to door, masuk ke dalam rumah-rumah, ketok-ketok pintu segala macam. Umat mulai berubah. Yang kedua, kerjakan secara istiqomah. Kerjakan secara istiqomah. Kenapa harus istiqomah berulang-ulang? Kemarin Pak, 30 masjid yang awal, kemarin sudah kami kumpulkan. Dikumpulkan di Pemda. Kemarin kita kerjasama sama Kesra. Kami tarik cerita. Bagaimana Pak? Waduh Pak, susah Pak. Terus akhirnya saya berhenti Pak. Nggak terus menerus. Bapak yang mulia, saya ceritakan sebuah fenomena yang disebut dengan apa pentingnya berulang-ulang. Saya tanya sama bapak sama ibu, laki-laki balik di tanah datar, yang tidak tahu air minum merek Aqua, kira-kira gila. Makanya mendekati 0%. Kalau semua orang sudah tahu yang namanya produk Aqua, kenapa masih ada iklan Aqua? Bukankah memberitahukan sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu? Contoh, saya bilang sama Bapak, Pak, kalau lapar makan ya. Bapak sudah tahu kan kalau lapar makan? Kalau Bapak lapar harus makan. Zuhur saya datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Asar balik lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Besoknya lagi subuh datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. 2, 3 hari, 4 hari, Bapak bilang ke saya, bosan saya kalian bukan Bapak. Saya sudah tahu kalau lapar itu. Tetapi kenapa orang Aqua selalu memberitahukan sesuatu yang Bapak dan Ibu sudah tahu? Dengan adanya iklan. Karena orang Aqua bilang, Pak, saya mau Aqua bukan hanya di sini, tetapi Aqua di hati. Apakah sudah ada buktinya, Bu? Sudah ada buktinya, Pak? Coba suruh anak kecil kita beli air. Dia bilang sama budayanya bilang apa? Nggak, beli Aqua. Padahal yang diambil Amia. Betul Bu? Itu buktinya kalau Aqua sudah ada di dalam hati. Dan alias dia mengatakan kalau Aqua sudah di hati Pak, maka uang saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar. Kalau tidak saya iklankan Pak, yang dari sini tadi tercabut, yang dari sini tadi tercabut, sehingga akhirnya orang tidak lagi kenal dengan Aqua. Pabrik saya bangkrut, karyawan saya pecat, saya tidak dapat uang. Bisa jadi itu Pak, 10 tahun baru. Sekarang saya tanya sama Ibu, Bu, ada nggak sekarang hari ini sabun batangan merek B29? Hah? Pak, sabun batangan merek B29 ada? Di mana barang itu? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada Bu? Karena tidak ada iklan. Berapa persen jumlah laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Bu, laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa, berapa persen? Semuanya tahu. Masalahnya kalau semua orang sudah tahu, kenapa tetap nggak sholat?
karena tidak diajak. Karena iklannya terhenti, iklan sholatnya terhenti Pak. Yang dari sini sholat akhirnya tercabut, yang dari sini akhirnya sholat tercabut. Katanya sholat tidak penting karena iklannya terhenti. Alias kata bapak mengatakan, ibu mengatakan, yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat, urusan dia Pak. Maka Bapak Ibu ya, saya mengajak Bapak Ibu bikin iklan sholat. Jadi besok kalau Bapak mau ke masjid, jangan langsung lurus ke masjid, belok kanan, belok kiri. Assalamualaikum Pak, azan. Assalamualaikum Pak, azan. Begitu, door to door jemput mereka. Berulang-ulang, Pak susah Pak, kerjakan saja. Berulang-ulang. Yang ketiga, jangan berpikir tentang hasil. Jangan berpikir tentang hasil. Nabi saja Pak mikirin hasil, susah ngajak Abu Thalib, ditegur sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu sebenarnya tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya aku yang bisa. Jadi yang pertama kerjakan, karena nanti dengan kerjakan akan ada hasil. Meskipun hasilnya ada berhasil dan ada juga gagal. Kata cadek orang jadi pandai, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ya istiqomah berulang-ulang. Yang ketiga, jangan pernah berpikir hasil. Insya Allah Pak ya. Insya Allah Bu. Siap Pak. Jadi sekarang kalau ada sekitar 25 nih, 25 berarti besok pagi ada berapa? 50. Ya Bu ya, ini saksi. Bapak suruh muter-muter Bu. Kalau besok hari Kamis 50 berarti hari Jumatnya ada berapa? 100. Ya Pak ya. Berarti hari Sabtu kalau saya sholat di sini lagi harus ada 200. Awas Bu. Ya Bu. Kira-kira Bu, Pak, kalau semua tanah datar, seluruh masjid, musola, surau, semuanya azan berkumandang, laki-laki baliknya semuanya masuk dalam masjid, apa yang terjadi dengan kabupaten? Hah? Walau anal ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, satu kabupaten yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit, keberkahan dari bawah bumi. Apa keberkahan dari atas langit? Hujan menjadi berkah, angin menjadi berkah, harga-harga stabil, anak-anak soleh-soleha, tidak ada kejahatan, narkoba tidak ada, LGBT tidak ada, pedang lawan pedang tidak ada. Orang tua, anak bunuh orang tua, LGBT, narkoba, pusing semuanya gitu. Itu karena tidak ada berkah. Supaya berkah, maka kembalikan setiap orang ke masjid. Maka Bapak Ibu ya, yang terakhir saya titipkan Bapak dan Ibu, bagaimana caranya masjid kita makmur. Kita ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa? Hari Jumat 200. Hari Jumat bisa. Oh ya, hari Jumat 200. 37 masjid yang saya lalui, semuanya saya titipkan perkara ini. Karena apa? Wallahi ini punyanya orang Minang. Kembali ke surau, balik ke surau, itu punyanya orang Minang. Betul? Orang Minang sumbernya di tanah datar. Orang Minang tanah datar yang punya adat bisa disyarat-syarat, bisa diketahui. Betul? Gak ada orang seberani orang Minang, gak ada. Orang Mekah Madinah aja gak pernah ngomong kami punya kitab buluh. Sedangkan orang Minang, orang tanah datar mengatakan kami punya falsafah, adat bersani syarat-syarat bersani kitab buluh. Betul Pak? Kami menggunakan kitab untuk hidup kami. Kami mengembalikan setiap laki-laki ke surau. Jadi tidak ada tuh orang anak-anak laki-laki kamarnya di rumah. Betul? Kamarnya di mana? Kenapa sekarang tidak ada di surau? Hanya orang Minang yang berani. Maka Bapak Ibu ya, jadilah orang Minang sesungguhnya. Betul Pak? Saya aja mohon maaf Pak, bukan orang sini Pak. Saya berani jadi orang Minang. Lantaran saya sudah makan lamang tapai sama minum air Amia. Jadi jangan pernah mengatakan Bapak tidak lebih Minang. Saya lebih Minang daripada Bapak sama Ibu. Karena saya dengan anak Minang. Saya dengan falsafah. Dan falsafah itu bukan aja dunia nomor 21. Enggak ada di yang tempat lain yang ada tulisan di sarak-sarak bisa diketahui, tidak ada. Hanya ada di sini. Di sini ada sumbernya di Pariaman situ. Dua anak tua kan gitu Pak ya. Di situ ada Bukit Marapalam kan gitu Pak ya. Jadi jangan saya berani mengatakan sekarang saya lebih Minang daripada Bapak. Saya nggak ikhlas kalau adat bisa disarak-sarak, bisa diketahui, belum diinjak-injak. Kalau dulu yang mengatakan itu Pak, yang membuat falsafah itu bangun dari kubur, ketemu sama Bapak nih, kira-kira bilang apa?
Kamu generasi penerus gak bisa meneruskan falsafah ini, mengkhianat kamu. Ya Pak ya? Betul Pak? Makanya mari kita kembalikan falsafah itu, mari kita kembalikan Luhak dan Tuho kita ini Pak menjadi kampung negeri yang dia baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan mengangkat kembali adat bersani syarat bersani kita dengan cara apa? Dengan cara kembali ke surau kami. Itu saja dari saya. Saya bukan hanya sekedar ceramah Bapak Ibu, saya memberikan PR pekerjaan rumah untuk Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? 100% laki-laki balik seluruhnya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Alhamdulillah kami di masjid Kota Gading, Iya, Kota. Laskar Kota Gading. Kami sudah praktek door to door. Kami dampingi masyarakat maghrib sampai isya menjemput orang masuk ke dalam masjid. Tok-tok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tamu dari masjid. Ada tamu kita tamunya. Bapak ngomong aja, Pak ada tamu dari masjid, bilang aja gitu. Nah kita ketok-ketok, Pak, masjid Pak, azan sebentar lagi berkumandang. Alhamdulillah Pak, ada yang sedikit pelan-pelan 1-2 orang masuk ke masjid. Pokoknya door to door Pak. Kita jadi sales. Sekarang aja Bu, panci sama ember dipakai sales, betul nggak? Yang pakai pukul-pukul ember tuh, blok, panci, ember itu. Itu jualan panci sama ember aja pakai sales Pak. Kok agama nggak pakai sales, nggak pakai door to door, gimana ceritanya? Hanya teriak-teriak dari masjid, nggak bisa. Jangan dibilang sesat, door to door. Kalau mau bilang sesat tuh bilang sama orang tukang panci sama ember itu Pak. Kamu sesat, kamu door to door kan begitu. Jadi door to door itu kerjaannya Nabi Pak, kerjaannya Nabi. Maka boleh kalau misalnya Bapak berkeinginan, kita juga ada program itikaf. Sementara kita tidak istrikaf. Itikaf bukan istrikaf Pak. Kalau istrikaf bubuk sama istri kan begitu di rumah. Kita belajar itikaf. Apa maksudnya? Dari antara masjid waktu sholat ke waktu sholat kita berkeliling door to door, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, kita mengajak mereka masuk ke dalam masjid. Tapi yang punya tanggung jawab aslinya ya Bapak Ibu yang ada di sini, bukan kami. Karena kita ini belajar menjadi orang yang beriman. Beriman punya tanggung jawab. Mereka mengajak manusia taat kepada Allah wa tawasau bil haq. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Sekali lagi Pak, nanti kalau sudah 30 masjid yang kedua, nanti Bapak Ibu saya undang. Saya akan tarik testimoni, pesan-kesan apa yang sudah dilakukan. Pak, sudah berapa persen Bapak jemput? Siapa ya? Kerjakan, istiqomah, jangan berpikir hasil. Nanti kalau Bapak mau tanya boleh nanti setelah foto-foto. Atau Ibu mau tanya, saya mau tanya. Atau ada yang tanya, Bu, Pak, nggak ada ya? Mari kita ciptakan, mari kita wujudkan anak datar ya, madani ya, supaya semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.